Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya? Hari, Pak. Ari ya? Oh iya. Kalau kita lihat bentar nggak nih bapaknya Ari? Oh iya, Ari. Dan Ari pimpin doa ya. Siap. Siap. Bravo. Ya, selesai. Beri salam. Pagi, Pak. Pagi. Oke, sebelum kita mulai akan saya bacakan daftar hadir dulu kali ya. Ari Chandra, Hadir, Pak. Agus Ubaidi, Siapa? Edika Beni. Ada, Pak. Oh iya, ini kayaknya ada murid baru nih yang Bapak sudah belum kenal. Bisa diperkenalkan diri atau menyebutkan saja namanya kali ya? Saya, Pak. Siapa namanya? Hari Bulia. Oh, Pak Ari ya. Oke, selamat belajar pada pertemuan pertama dengan saya. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang komponen dasar elektronika. Komponen dasar elektronika. Pada dasarnya komponen dasar elektronika dibagi dua jenis. Yang pertama komponen pasif. Yang dimaksud komponen pasif di sini komponen yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan dari komponen itu tersendiri ya. Oke, kita lebih jelasin dulu komponen pasif ya. Dalam komponen pasif itu salah satunya ya ada resistor. Resistor sebelumnya ada yang tahu apa itu resistor? Mungkin Hedika Beni. Apa? Apa tuh resistor? Hambatan itu, resistor itu kayak hambatan itu. Nah, betul sekali. Hambatan. Resistor itu adalah salah satu komponen elektronika yang jenisnya pasif dan kegunaan dari resistor itu berfungsi sebagai hambatan listrik atau tegangan listrik. Dan resistor juga dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama resistor tetap. Resistor tetap. Oke. Resistor tetap adalah resistor yang mempunyai nilai yang tetap, tidak berubah-ubah. Oke. Nah, ini dia simbolnya. Seperti ini simbolnya. Simbol resistor tetap. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Yang kedua. Nah, ini gambar-gambar resistor. Ini sering Anda jumpai kan pada kehidupan sehari-hari. Pernah Anda bongkar satu alat listrik, contohnya televisi, apa radio gitu, pernah Anda bongkar? Belum pernah. Oke. Kalau Anda ada waktu, misalkan pulang dari pelajaran ini, Anda coba sekali-kali membuka satu peralatan rumah tangga, misalnya radio. Itu Anda akan menjumpai yang namanya resistor. Tuh. Resistor juga bermacam-macam tipenya, bermacam-macam tegangannya atau jenis hambatnya gitu loh. Oke. Yang kedua, ada juga resistor tetap dan ada juga resistor yang tidak tetap atau resistor variabel. Nah, contohnya di sini
kita ambil satu aja, potensiometer. Ya, potensiometer. Ada yang udah tahu potensiometer kayak gimana bentuknya? Mungkin Ari Chandra mungkin tahu? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Kalau nggak salah potensi itu yang di mana untuk memutar suara, nyari frekuensi. Betul sekali. Ada lagi dari Misan Agus tahu apa itu potensiometer? Iya Pak. Tidak tahu. Oke. Ya sekarang Bapak akan menjelaskan tentang potensiometer ya. Potensiometer itu jenis resistor atau jenis hambatan yang bisa berubah-ubah. Tinggal memutar porosnya aja. Nah ini contohnya nih, gambarnya, gambar potensiometer kayak gitu. Kenapa dia bilang dia bersifat tidak tetap, misalnya tetap, karena dia dapat dirubah-ubah sesuai keinginan kita. Nah, dalam satu peralatan rumah tangga ya. Yang kedua nih, lanjut ke kapasitor. Kapasitor itu apa sih? Ada yang tahu sebelumnya kapasitor? Kondensator Pak. Hah? Kondensator. Bisa sebut kondensator juga. Kapasitor ya. Barangkali ada yang udah tahu kali ya fungsi dari kapasitor itu apa? Tahu Pak. Coba. Menyimpan muatan Pak. Oke, bisa. Ada lagi? Memperbaiki kospi Pak. Memperbaiki kospi. Bisa. Oke. Sebelumnya jangan juga mengenal kapasitor ya. Kapasitor itu tadi yang dikatakan oleh saudara Beni. Kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan atau melepas muatan listrik atau arus listrik. Nah, kapasitor juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kapasitor tetap. Sama halnya dengan hambatan atau resistor ya. Kapasitor juga mempunyai dua, satu kapasitor tetap. Sama juga sama kapasitor sama hambatan. Dia nilainya tetap, tidak berubah-ubah. Tuh. Ini dia simbolnya, simbol dari kapasitor ya. Ini dia. Ini kan deketan ya. Ini simbol dari kapasitor. Nah, ini kapasitor juga ada banyak kapasitor dalam kapasitor tetap ya. Ada banyak jenis kapasitor. Ada kapasitor elko dan sebagainya lah, banyak. Kapasitor elko. Kapasitor elko mempunyai dua kaki yang min dan positif. Tuh dalam kapasitor elko. Ini simbol dari kapasitor elko ya. Ini ya kapasitor elko. Yang ini. Kedua, kalau kita ngomong kapasitor tetap, nggak asik. Kalau kita nggak ngomongin kapasitor nggak tetap. Ya, yang tetap maksudnya. Ini ada kapasitor primer. Kapasitor primer itu bisa disebut kapasitor yang tidak tetap karena nilainya bisa dirubah-ubah. Gitu. Kita tinggal memutar porosnya dengan obeng min ya. Itu akan berubah nilai-nilainya. Ini simbolnya, simbol dari kapasitor primer. Oke. Yang selanjutnya dioda PN junction. Ayo lagi ya. Dioda itu apa sih? Ada yang tahu lagi nggak masalah dioda? Sengaja nih Bapak tiap kali jenis komponen saya tanyakan kepada Anda
Karena siapa tahu aja ada yang lebih nyaman dari bapak gitu. Oke, Ari kali ada yang mau tiap tahu gitu apa itu dioda? Ya? Tahu nggak, Saudara Ari? Atau Pak? Nggak tahu. Oke. Kenapa? Bolos dulu. Itu nggak baik itu bolos. Ya. Oke. Dioda. Di sini dioda terbagi menjadi 3. Yang pertama, dioda kontak titik. Ya kan? Dioda kontak titik itu berfungsi untuk merubah frekuensi tinggi ke frekuensi rendah. Tuh. Ini simbolnya. Simbol dari dioda kontak titik seperti ini. Seperti ini ya. Jelaskan ya. Ini misalnya. Oke. Yang kedua, dioda hubungan. Dioda hubungan itu berfungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi atau arus yang lebih tinggi. Nah, bisa. Simbolnya sama dioda kontak titik, sama banget simbolnya. Hampir nggak ada bedanya, gitu kan? Istilahnya. Yang ketiga, dioda Zener. Dioda Zener. Dioda Zener fungsinya untuk membatasi tegangan. Misalkan di rumah ya, atau saya punya dioda Zener yang tegangannya 12 volt. Oke. 12 volt ya. Kita mempunyai dioda 12 volt tegangannya. Itu kalau kita masuk ada arus, ada aliran yang masuknya misalkan lebih dari 12 volt, misalkan 16 itu bakalan ditahan oleh dioda Zener ini, gitu kan. Jadi dioda Zener itu fungsinya untuk membatasi tegangan supaya tidak melebihi dari batas yang kita inginkan atau yang kita setting. Oke, ini simbolnya buat dioda Zener. Nah, ini yang terakhir, dioda pemancar cahaya atau LED. Panjangan dari LED ada yang tahu nggak? Saudara Iis yang baru datang tadi, nggak tahu ya? LED itu kepanjangan dari Light Emitting Dioda atau dioda pemancar cahaya. Ya, ini fungsinya buat lampu indikator atau lampu variasi yang ada di alat komunikasi, ada di alat kayak misalkan radio dan sebagainya lah. Ini simbolnya di lampu LED. Ada perbedaan dari dioda PN junction. Ini ada tanda panahnya. Nah, gitu. Oke, sampai sini. Barangkali ya ada yang mau ditanyakan dari pembahasan Bapak yang kebetulan jatuh pada jam ini gitu ya. Dari Saudara Agus mungkin? Apa Saudara Iis? Agus ada? LED itu ada berapa macam sih Pak? Apa? LED. Lampu LED? Ya. Ada 2. Sebenarnya ada 2 macam. Kita gambarkan saja kali ya. Gambarkan saja kali ya. Lampu LED. Bisa kaset. Di lampu LED ada yang seperti ini, terus ada yang seperti ini. Gantung bentuknya mungkin ya untuk lampu LED ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak Bapak apa ya namanya ya? Udah kesimpulan kali ya. Kesimpulannya alat-alat atau komponen-komponen elektronika itu mempunyai karakteristik yang berbeda tergantung penggunaannya. Apa yang mau digunain. Misalkan Anda membutuhkan tahanan yang lebih besar, ya kita gunakan resistor yang nilai hambatannya lebih besar pula, kayak gitu.
Ngerti anak-anak? Ngerti, Pak. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.